Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji serta syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga sampai saat ini dan sekarang ini kita masih bisa tampil di layar YouTube teman-teman semua, walaupun beberapa hari kita nggak upload emang. Salawat serta salam dan pula kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke teman-teman, alhamdulillah kita tampil lagi nih, dan kita bisa ngupload lagi video-video yang mungkin tentang sebuah nasihat dan pesan untuk kehidupan kita, yang beberapa hari mungkin kita nggak ngupload karena ada beberapa hal. Alhamdulillah teman-teman, sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah dan salawat agar perjalanan kita dalam menguak sejarah ini selalu mendapatkan ridho yang Maha Kuasa, yang akan dipimpin langsung sama Bang Rispan. Silakan Bang. Al-Fatihah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa walika mastata'tu wa na'udzu bika min syarri ma salatu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya teman-teman, alhamdulillah kita telah sama-sama membacakan suratul Fatihah dan melantunkan sholawat. Nah, kemarin kan kita sudah membahas dari video-video sebelumnya, kita membahas jajaran atau para wali songo. Dari ke-9 itu masih ada satu nih yang belum. Apakah kali ini yang akan hadir ini salah satu dari ke-9 tersebut? Mungkin Kang Yono mau menyampaikan sesuatu sebelum hadirnya beliau. Langsung aja. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, maafkan kami melengkapi kebahagiaan kami dengan kehadiran Habib. Silakan Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu hal yang mutlak, bahwa seluruh apa yang ada menjadikan penghubung
untuk menyembah kepada Allah, bukan sebaliknya. Kemakrifatan adalah suatu penglihatan yang nyata. Tatkala engkau melihat sesuatu tanpa dengan ma'rifatnya, maka engkau tidak akan pernah melihat sesuatu. Dan kemakrifatan itu bersumber dari nilai syariat yang harus dijalankan. Naik menuju kepada thariqat dan melangkah kepada hakikat. Wahai manusia, pilihlah suatu buah yang banyak airnya, akan mengenyangkan dan menghilangkan dahaga. Jangan membuang segala sesuatu yang pernah didapatkan, kecuali sudah tidak terpakai atau digunakan. Satu langkah kaki melewati bebatuan kecil akan menyehatkan, dan langkah kaki yang menginjak kerikil yang tajam akan membuat luka. Mandilah pada saat fajar itu datang. Dan hangatkanlah tubuh. Berjemur saat setelah sholat duha diselesaikan. Itu semua adalah pelajaran bagi manusia yang mau mengambil pelajaran darinya. Saat aku pergi ke Mekah berjalan kaki, aku diperintahkan kembali dan tidak jadi untuk pergi haji. Dilarang aku untuk pergi haji oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Apa perkataan beliau? Matikan dirimu terlebih dahulu sebelum engkau menghidupkan jasadmu, hatimu, jiwa dan pikiranmu. Maka dengan begitu engkau akan mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Menunaikan ibadah haji bukan hanya ritual peribadahan semata, mengelilingi Ka'bah, berlari-lari kecil, atau melempar batu. Itu bukan sebuah budaya, melainkan hakikat nilai ibadah yang amat luhur dan tinggi, yang diperjalankan oleh ruh, bukan oleh jasad. Itulah yang beliau katakan kepadaku. Maka aku kembali. Dan aku matikan diriku dengan bertapa
mengheningkan cipta, menyatu dengan segala rasa, diberikan hadiah oleh Sang Maha Pencipta, anugerah, nikmat yang tiada tara. Kesaktian yang kau punya bukan dari diriku, melainkan dari dirinya yang Maha Esa. Aku hanyalah wadah, dan aku hanyalah wayang. Maka aku berdakwah dengan wayang yang digerakkan oleh dalang. Wayang yang digerakkan selalu oleh dalang pasti mengikuti apapun perintah sang dalang. Apabila wayangnya rusak, tidak akan dipakai oleh dalang. Tangannya rusak, kepalanya rusak, kakinya rusak. Petunjuk yang menggerakkan dari kedua tangannya patah, tidak bisa dimainkan, maka hanya akan dibuang oleh dalang. Suatu sumur tua akan banyak lumutnya dan dalam airnya. Tetapi amat menyejukkan bagi siapa yang menggunakan air itu untuk mandi dan minum. Air yang keluar dari sela bebatuan, bening airnya dapat digunakan untuk membasuh wajah dan membasuh kedua kaki. Jika hendak berwudu, gunakanlah air yang mengalir, yang dapat diratakan ke seluruh tubuh. Itu semua adalah pembelajaran kemakrifatan. Kita berlanjut. Ada dua danau yang terpisah oleh suatu jalan. Jalan itu ditumbuhi oleh rumputan dan juga duri. Apabila ada seseorang yang ingin mandi di salah satu danau itu, tidak bisa melalui dari jalan kedua sisi danau tersebut, dia harus berputar dan memilih antara salah satunya. Keduanya, danau itu tenang, tetapi jangan asal pilih. Jika terlalu dalam akan tenggelam. Carilah yang dangkal,
sampai ke pusar kedalamannya. Cukup. Tetapi jika salah memilih danau untuk mandi, dia akan mati. Ada angin yang membawa debu, ada angin yang membawa dedaunan kering, dan ada pula angin yang membawa kelopak bunga dan putik sarinya. Dari ketiga angin yang membawa tiga hal tersebut, hati-hatilah, jangan sampai apa yang dibawa oleh angin itu masuk ke mata. Jika perbuatan manusia hanya terletak pada nilai tujuannya, maka habislah dan musnah seluruh apa yang telah direncanakannya. Tetapi apabila perjalanan manusia tidak untuk suatu tujuan, melainkan untuk nilai akhir kehidupan, yaitu akhirat, maka akan dikabulkan segala apa yang telah dicita-citakan. Seorang anak kecil yang memanjat pohon, dia akan terjatuh bila tidak dengan bantuan orang tuanya ataupun saudara kandungnya. Karena dia masih kecil, tidak tahu cara menaiki pohon. Kenapa anak kecil itu mau menaiki pohon? Karena hanya ingin memetik suatu buah yang ada di atas pohon. Tidak ada seseorang yang mengetahui akan nilai perjalanan hidupnya sebelum dirinya mendapatkan bimbingan dan petunjuk yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah akan mendapatkan kemanisannya. Itu semua adalah pembelajaran dari nilai syariat. Bahtera akan berlayar jika pengemudi mengetahui kemana arah mata angin akan berhembus. Dan dilebarkan layar daripada bahtera untuk menerima angin tersebut mendorong dalam perlayaran. Jangan pernah melawan angin yang berhembus. Jika berani melawan angin yang berhembus, bahtera itu akan terjungkal. Ikutilah. Jika dalam pelayaran matahari sudah tenggelam, memasuki malam, tutuplah telinga, tutuplah mata,
untuk melihat kepada nilai kerahasiaan di dalam gemerlapnya malam. Akan terlihat segala macam cahaya yang amat berkilau, yang dapat terlihat dari dalam sanubari hati. Itu adalah pembelajaran dari thariqat. Hakikat makna kehidupan manusia adalah menjadi hamba untuk terus mengabdi kepada Sang Maharaja. Jika seseorang tidak tahu apa itu pengabdian kepada Sang Maha Pencipta, menandakan dirinya telah keluar jalur daripada seluruh petunjuk yang telah disediakan tersebar ke seluruh alam. Pengabdian nilainya adalah keikhlasan, ketaatan dan kepatuhan menjadi nilai bukti iman atas seseorang. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya bukan hanya sebuah kata, tetapi bukti dalam setiap raga yang dilaksanakan, didorong oleh jiwa, dikuatkan oleh hati dan niat. Apa itu iman hidayat? Iman hidayah adalah cahaya yang diberikan oleh Allah atas hambanya yang mau berjuang dan berkorban, yang akan mendapatkan gelar insan kamil, manusia yang sempurna. Dari setiap kesempurnaan jalan yang telah dilakukan untuk tujuan kepada nilai akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucinya makhluk akan menjadi kekotoran, tetapi kemahasucian Sang Maha Pencipta akan membuat suci seorang hamba. Maka janganlah menjadi orang yang suci, tetapi jadilah orang yang kotor. Kemahaesaan Allah terdapat pada setiap makhluknya yang tunggal. Tetapi segala sesuatu yang berdiri dengan satu tidak dapat menjadikan penghubung kepada yang satu, kecuali dia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu-satunya yang menjadi wasilah penghubung manusia kepada Yang Maha Esa. Sudahkah cukup pembelajaran kita untuk mencukupi nilai kebutuhan setiap diri kita? Itu saja. Ya, Bi. Nanti
jika sudah waktunya. Kami yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah sebagai sunan, nilai kepercayaan, kami akan hujah nyatakan bahwa seluruh nilai agama hanya terdapat pada satu genggaman seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang aku dapat berikan. Aku Sunan Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah teman-teman, begitu luas dan banyaknya pembelajaran ataupun kajian-kajian yang kita dapat kali ini melalui Bang Rizpan sebagai mediator yang dipinjam jasanya oleh leluhur kita. Mungkin sedikit banyaknya sebelum kita ke Kang Yono, seperti biasanya nih Bang Rizpan yang dilihat ataupun yang dirasakan, karena lumayan kayak panjang lebar sekali nih. Kayaknya banyak penglihatan nih. Amat luas. Melihat ada satu kitab yang ditulis oleh beliau. Kitab itu bahasa Jawa sih, kagak ngerti. Cuma diajarkan cara melafazkannya, cara mengartikannya, juga sambil menunjuk kepada setiap alam. Itu doang. Udah. Mana ya, sambil jasa Bang Rizpan ini dipegang, tapi sambil diberikan ajaran untuk membaca kitab tersebut. Iya, artinya sebelum itu tadi juga beliau di akhir menyampaikan bahwa beliau ini Sunan Malaya, apa? Sunan Malaya. Malaya ya Bang? Itu sebutan Sunan apa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya teman-teman. Oke, mungkin sedikit banyaknya sudah menjadi apa ya, tambahan dari Bang Rizpan ini melengkapi apa yang barusan dulu kita sampaikan, dan mungkin sedikit banyaknya Bang Yono bisa menjelaskan ataupun memaparkan ya, ataupun memberikan sebuah nasihat untuk kita semua yang nanti akan melihat dan mendengar di video kita ini Bang, ya, tentang bagaimana tentang syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat yang mungkin dijabarkan barusan sama Sunan kita Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya apalagi yang mesti dijelaskan, seluruhnya sudah sempurna. Dari tata cara yang paling mudah sampai ke tingkatan yang paling tidak semua manusia memahami, tetapi amat luas, amat bijak, amat sempurna pencapaian setiap kalimat yang disampaikan Abijagga. Ya, tak ada lagi selain kata amat indah. Dan memang hanya bisa berharap semoga seluruh manusia terketuk hatinya. Hakiki kebenaran telah didatangkan, hakiki kesempurnaan sebuah agama telah dititipkan kepada seseorang. Nggak ada lagi harapan kita. Ayo kita menuju kesempurnaan, menuju tempat yang memang telah diberikan suatu keriduan, juga bertemunya seseorang yang telah dititipkan segala karunia keilmuan itu aja. Nggak ada lagi, karena semuanya sudah sempurna dan amat jelas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan juga marifat. Seluruhnya tidak dapat dipisahkan dan amat sederhana pembelajarannya. Udah itu aja. Ayo teman-teman ya, dia buat teman-teman yang ingin silaturahmi atau datang ke tempat channel Balik TV ini, bisa hubungi nomor yang ada di bawah, di nomor WhatsApp 0857 1103 2281. Oke, dan buat teman-teman juga yang mempunyai pertanyaan ataupun kejanggalan dalam sehari-harinya nih, mungkin ada sebuah pertanyaan atau apapun, bisa tulis juga di kolom komentar, yang insya Allah kedepannya nanti di dalam video-video selanjutnya kita akan kupas dan kita bahas di
setiap tayangan yang akan ditampilkan oleh channel Buaya TV. Oke, masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Semoga bermanfaat untuk kita yang ada di sini dan teman-teman yang akan melihat video kita nanti, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam pembuatan video ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari kalimat, ucapan, dan perbuatan kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.